Baik, selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi wawancara hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Fatir dari tim Human Research. Jadi hari ini saya akan memandu proses wawancara untuk posisi konsultan lingkungan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, silakan memperkenalkan diri untuk pelamar. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Farnisa Ramadhani dari lulusan IPB University dengan jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan. Saya memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun di bidang konsultan lingkungan, khususnya dalam penyusunan dokumen UKL dan UPL, pemantauan kualitas lingkungan, dan pendampingan perizinan lingkungan untuk beberapa proyek industri dan pemerintahan. Selama bekerja, saya sering terlibat dalam kegiatan survei lapangan, wawancara masyarakat, hingga analisis data laboratorium. Saya terbiasa berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari klien, pemerintah daerah, hingga tim teknis di lapangan. Saya tertarik melanjutkan karir di perusahaan ini karena saya melihat perusahaan ini memiliki reputasi baik dan banyak menangani proyek yang berfokus pada pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Saya ingin belajar lebih dalam sekaligus berkontribusi melalui pengalaman yang saya miliki. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas jawabannya. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan bersamaan dengan tim HRD. Jadi mungkin pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang peran konsultan lingkungan dalam suatu proyek pembangunan dan bagaimana kaitannya dengan peraturan pemerintah? Silakan dijawab, Mbak Nisa. Baik, Bapak Fadil, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, peran konsultan lingkungan dalam sebuah proyek sangat penting karena menjadi jembatan antara kegiatan pembangunan dan upaya pelestarian lingkungan. Konsultan membantu klien untuk memastikan seluruh kegiatan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, konsultan melakukan identifikasi dan evaluasi potensi dampak, menyusun dokumen AMDAL atau UKL-UPL, serta memberikan rekomendasi mitigasi. Konsultan juga berperan dalam pemantauan berkala untuk memastikan kegiatan tetap sesuai dengan RKL dan RPL yang disusun. Berdasarkan pengalaman saya, keberhasilan proyek sangat dipengaruhi oleh ketepatan analisis di tahap awal. Jadi, pemahaman terhadap regulasi dan aspek teknis lapangan menjadi fondasi utama yang harus selalu saya perkuat hingga saat ini. Baik, jawaban yang sangat menarik dari Mbak Nisa. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan saya alihkan kepada Mbak Asisten Ratna Naida. Silahkan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Fatir atas kesempatannya. Mungkin izin masuk ya, Mbak Nisa, mungkin boleh diceritakan keterampilan apa saja yang Mbak Nisa miliki yang paling mendukung pekerjaan sebagai staf konsultan lingkungan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Ratna. Saya ingin menjawab. Selama bekerja di bidang ini, saya mengembangkan keterampilan yang cukup beragam hingga saat ini. Dari sisi teknis, saya terbiasa melakukan sampling kualitas air, udara, tanah, serta mengolah datanya untuk kebutuhan pelaporan. Saya juga menguasai perangkat lunak pendukung seperti Microsoft Excel, ArcGIS, dan AutoCAD yang sangat membantu dalam penyusunan peta dan analisis spesial. Selain itu, saya berpengalaman dalam menyusun dokumen lingkungan seperti UKL, UPL, RKL, dan RPL, serta laporan pemantauan yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup. Saya juga terlatih dalam melakukan komunikasi publik, misalnya saat menghadiri rapat dengan masyarakat atau presentasi kepada pihak regulator. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa keterampilan komunikasi dan kolaborasi sangat penting untuk saat ini. Karena pekerjaan konsultan bukan hanya soal data, tapi juga kemampuan menjelaskan hasil dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak, terutama dalam pihak perusahaan dan juga pemerintahan. Terima kasih, Bu Ratna. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Nisa. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan-rekan asisten yang lainnya. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas jawabannya dan Mbak Asisten Ratna atas pertanyaan yang diajukan kepada Mbak Nisa. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan saya berikan kepada Mbak Adinda. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana sikap Anda jika menemukan data lapangan yang tidak sesuai dengan kepentingan klien? Misalnya ada hasil yang menunjukkan pencemaran. Itu kira-kira gimana menurut Mbak Nisa? Baik, terima kasih atas pertanyaan Mbak Dinda. Saya ingin menjawab. Dalam bekerja, saya selalu berusaha menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Misalnya, ketika di lapangan saya menemukan kondisi yang tidak sesuai dengan rencana awal atau data yang menunjukkan potensi pencemaran, saya selalu berusaha melaporkannya secara objektif kepada atasan. Saya percaya tugas konsultan bukan untuk menutupi masalah, melainkan membantu klien menemukan solusi yang sesuai dengan peraturan dan prinsip keberlanjutan. Saya juga berusaha bersikap terbuka dan komunikatif dalam tim. Saat menghadapi perbedaan pendapat, saya lebih memilih mencari titik temu dengan data dan dasar teknis, bukan hanya opini. Sikap ini membantu saya bekerja lebih efektif, terutama dalam proyek yang melibatkan banyak pihak dengan latar belakang yang berbeda hingga saat ini. Terima kasih, Bu Anida. Baik, sudah cukup dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari asisten yang lain. Oke, baik. Terima kasih Mbak Adinda atas pertanyaan yang diajukan kepada Mbak Nisa. Mungkin selanjutnya pertanyaan akan saya alihkan kepada Bapak Aril. Silakan Bapak Aril, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, izin masuk ya. Terima kasih eh, Bapak Fakir ya. Mungkin eh, dari saya ada satu pertanyaan buat Mbak Nisa. Jadi pertanyaan itu yaitu kan di pekerjaan di bidang lingkungan itu kan sering ada tuntutan mobilitas yang tinggi. Jadi bagaimana sih kesiapan Mbak Nisa terhadap kondisi tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ariel. Saya ingin menjawab. Saya memiliki kemampuan beragam, salah satunya yaitu kemampuan beradaptasi yang cukup baik di lapangan. Dalam beberapa proyek sebelumnya, saya sering bekerja di lokasi yang cukup jauh dari wilayah kota, dengan kondisi cuaca dan akses yang terbatas. Bagi saya, hal itu bukan sebagai hambatan, tetapi bagian dari tantangan pekerjaan di bidang lingkungan. Saya selalu memastikan kesiapan fisik dan peralatan agar pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, saya juga terbiasa mengatur waktu dan bekerja dengan tenggat yang ketat. Misalnya, ketika harus menyelesaikan laporan pemantauan berkala sambil melakukan survei di lapangan. Saya belajar membagi tugas dan mengelola prioritas. Saya percaya kemampuan manajemen waktu, kedisiplinan, dan konsistensi menjadi nilai tambah dalam dunia konsultan. Terima kasih Bapak Ariel. Oke, cukup eh, pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Aril atas pertanyaan yang diajukan. Mungkin untuk pertanyaan terakhir kepada Mbak Nisa dari saya, eh, mengapa Anda memilih untuk tetap berkarir di bidang konsultan lingkungan dan apa tujuan jangka panjang eh, yang Anda tuju? Silakan dijawab, Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bapak Fatir atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Saya memilih bidang konsultan lingkungan karena saya benar-benar memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan saat ini dan ingin menjadi bagian dari solusi, bukan sekedar pengamat. Saya merasa setiap proyek yang kami kerjakan memiliki dampak nyata, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Dalam jangka panjang, saya ingin mengembangkan diri menjadi lead konsultan atau koordinator proyek yang bisa memimpin tim dan memberikan kontribusi strategis dalam pengambilan keputusan lingkungan. Untuk mencapai itu, saya terus berusaha memperdalam pengetahuan tentang regulasi terbaru, teknologi pemantauan lingkungan, serta sistem manajemen lingkungan seperti ISO 14001. Saya yakin dengan semangat belajar dan pengalaman yang saya miliki, saya bisa membantu perusahaan ini menghasilkan solusi lingkungan yang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah dari sisi keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Saya ingin berkembang bersama perusahaan ini dan menjadi bagian dari tim yang mendorong perusahaan positif bagi lingkungan. Terima kasih Bapak Fatir. Terima kasih, Mbak Nisa, atas jawabannya. Mungkin jawaban yang Anda berikan memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai motivasi dan arah karir Anda ke depan. Itu menjadi pertanyaan terakhir bagi saya untuk sesi wawancara hari ini. Jadi kami sangat menghargai waktu dan kesempatan Anda untuk hadir serta berbagai pengalaman untuk kami. Selanjutnya, tim kami akan melakukan
evaluasi dari seluruh hasil wawancara dan akan menghubungi Anda terkait tahap berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Fatir, Bapak Ariel, Ibu Ratna, dan Ibu Adinda atas waktu dan kesempatan saya untuk melakukan wawancara di perusahaan Anda. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Nisa. Mungkin wawancara sesi ini saya tutup. Terima kasih kepada tim asisten dan Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anjay. Baik. Let's go.